Kembali lagi di channel Akmal Style. Di video kali ini kita akan membahas mengenai penyaluran bantuan yang dilakukan Pikinaki di Kahramanmaraş membuat Tuğba terharu melihat kepedulian Pikinaki terhadap negaranya. Kita juga akan membahas momen Tuğba bertemu dengan teman-teman omenya. Oke, di video kali ini kita akan bahas tuntas hal tersebut dan pastikan kalian sudah like, komen, dan juga subscribe supaya kita masih bisa membahas hal-hal menarik di channel ini. Oke, langsung saja ke topik kita kali ini. Sebelumnya kita sudah mengupdate bahwa Pikinaki dan timnya akan berangkat ke Kahramanmaraş pada jam 14.00 waktu Turki. Pikinaki dan timnya sampai dengan selamat di Kahramanmaraş dan sudah menyalurkan bantuan. Namun, ada beberapa momen sedih yang sempat terjadi saat Pikinaki menyaksikan sendiri bagaimana hancurnya Kahramanmaraş akibat gempa bumi. Bahkan, evakuasi sempat dihentikan karena kurangnya bantuan. Pikinaki mendapat sambutan hangat ketika dia mengunjungi langsung posko relawan Indonesia. Bahkan ada warga Turki yang memeluk Pikinaki dan mengucapkan terima kasih terhadap bantuan dari Indonesia. Hal menarik di sini, sebelum Pikinaki berangkat ke Kahramanmaraş, dia memposting foto dengan caption meminta doa kepada fansnya. Dan seperti biasa, Tuğba selalu menjadi yang tercepat untuk melike postingan Pikinaki. Tapi kali ini sedikit berbeda karena untuk pertama kalinya kita melihat Tuğba membalas postingan Pikinaki dengan emot sedih. Itu karena Tuğba terharu melihat Pikinaki yang sangat peduli terhadap negaranya dengan datang sendiri ke pusat gempa dan menyalurkan bantuan. Piki juga merespon komentarnya Tuğba dan mencoba menghiburnya. Seperti pembahasan kita sebelumnya, Tuğba masih merasa sedih terhadap peristiwa ini yang dia bocorkan pada saat live bersama Amal. Glowy, such a glowy day. No, it's because of me. It's glowy because of me. There's this Jawa. Ada Jawa. Ketika Tuğba mengatakan bahwa hari ini adalah hari yang cerah karena dirinya, tapi Pikinaki tidak mengerti apa yang dimaksud oleh Tuğba. Tuğba sebenarnya memberi kode kepada Pikinaki bahwa saat itu Tuğba merasa wajahnya lebih cantik daripada biasanya. Sepertinya Tuğba ingin Pikinaki memuji dirinya, tapi Pikinaki tidak menyadari hal itu. Itu mungkin terjadi karena Piki sedang fokus menyetir. Di sini juga terjadi momen romantis di antara mereka saat Tuğba berusaha mengganggu Pikinaki dengan mengatakan ada Jowo secara terus-menerus. Walaupun Pikinaki sudah mengkoreksi dirinya, kita sudah lama tidak melihat Tuğba mengganggu Pikinaki karena biasanya Pikinaki lah yang mengganggu Tuğba dengan membuatnya salting. Itulah yang coba dilakukan Tuğba kali ini. Hal itu dipertegas saat Tuğba mengatakan, "Aku dikacangin guys." Kita bisa melihat sedikit perubahan ekspresi dari Tuğba yang terlihat sedikit ngambek kepada Pikinaki. Padahal sebelumnya dia sangat ceria. Teman-teman, ada Gumush di sini. Gumush namanya. Kupa-kupa, kura-kura, kupluk-kupluk, kupa-kupa, kupu-kupu dan kura-kura. Tapi ini kura-kura Gumush. Kali ini Tuğba kembali memperkenalkan boneka barunya yang bernama Gumush. Jadi sekarang sudah ada dua nama boneka favoritnya Tuğba. Pertama ada Malsuki yang dia berikan kepada Pikinaki.
Tapi spesial di Indonesia kali ini, Tuba mempunyai Gummus, si boneka kura-kura. Sampai sekarang kita belum tahu apakah benar Pikinaki yang membelikan boneka itu untuk Tuba, tapi yang pastinya boneka itu dibeli di Indonesia. Makanya Tuba memberinya nama Gummus yang menjadi salah satu kata favoritnya di Indo. Admin juga yakin Pikinaki lah yang membelikan itu untuk Tuba. Karena saat mereka pergi ke Istanbul, Pikinaki saat itu melihat Tuba yang tertarik dengan boneka lucu di online store. Mungkin disitulah Pikinaki memutuskan untuk menghadiahkan Gummus kepada Tuba. Maafin Tuba ya. Maafin kita ya. Maafin kita. Ya. Iya. Maafin kita ya. Maafin kita ya. He's like correcting me so hard. Makasih ya. Sama-sama dong. Sepanjang video ini Tuba berusaha melatih bahasa Indonesianya. Hal menarik di sini, Tuba menyadari bahwa Pikinaki tidak seperti biasanya. Kali ini Pikinaki selalu mengkoreksi bahasa Indonesianya Tuba. Itu sebenarnya terjadi karena Pikinaki ingin bahasa Indonesianya Tuba menjadi lebih baik, karena dia akan membutuhkan itu saat berinteraksi dengan teman-teman omenya, termasuk dengan keluarga Pikinaki nanti. Tapi Tuba malah menyukai kepedulian Pikinaki terhadap dirinya, dan Tuba berterima kasih kepada Piki. Akhirnya Tuba sudah sampai di momen yang sudah lama dia nantikan. Di sini aja deh. Di atas mau. Oh, ini channel. Mantap. Ini orang baru datang guys. Ini kita dari tadi udah 1 jam di sini, orang baru datang, parah Gue banget. pikir tadi di sana, Fik, tempat yang kemarin yang tadi udah di sana, terus full. Oh gitu. Aduh, pikir lo nggak tau gue tuh, Fik. Nyasar gue, Fik. Kali ini kita melihat point of view pertemuan dengan YouTuber Indo versi Pikinaki. Karena sebelumnya kita sudah membahas dari sudut pandang vlognya Tenggo Wicaksono dan live YouTube-nya Dennis. Di sana kalian bisa melihat full momen menarik yang sudah kita bahas yang terjadi di antara Piki Tuba dan teman-teman omenya. Karena di vlog Pikinaki kali ini tidak memperlihatkan banyak hal, tapi kita tetap bisa melihat kebahagiaan dari Tuba, bisa bertemu dengan teman-temannya. Bahkan Piki sempat bercanda membiarkan Tuba pulang bersama teman-temannya. Piki menyadari bahwa Tuba sangat bahagia dalam pertemuan ini. Terakhir, Tuba menyampaikan perasaan bahagianya karena teman-teman dari Indonesia benar-benar menerima Tuba dengan baik. Jadi satu lagi keinginan Tuba sudah terpenuhi di Indo. Oke, sekian dulu pembahasan admin kali ini, dan tetap support channel ini dengan cara like, komen, dan juga subscribe supaya kita masih bisa membahas hal-hal menarik di channel ini. Dan bagi kalian yang berhasil sampai akhir, pastikan kalian sudah meninggalkan like, karena masih banyak hal yang akan kita update dan kita bahas momen menariknya. Oke, sampai jumpa di konten selanjutnya.